menambah kemenangan atau keunggulannya. Ya, inilah dia kick-off babak kedua dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Duel antara Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. Ya, dan kita menantikan 45 menit ke depan sepanjang babak kedua ini. Apakah Persisam dengan hanya 10 nama bisa memberikan perlawanan dan bahkan memetik gol untuk bisa menyelamatkan keadaan. Buat Anda mitra sepak bola yang baru saja bergabung, inilah dia Jarum Indonesia Super League. Skor sementara adalah Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Persisam Putra Samarinda lewat gol yang dicetak oleh Corinus Finkro. Fani Mohtar kali ini. Anderson Da Silva tanpa kompromi. Kembali Fani Mohtar. Ahmad Sembiring tadi. Ada Josh Maguire. Sunaji. Corinus Finkro. Hamka Hamzah. Anak Ma'ruf tadi. Masih ada Fani Mohtar. Wijay kembali. Josh Maguire. Corinus Finkro. Masih Corinus Finkro. Berada dalam posisi offside. Andi Odang. AW2 telah mengangkat bendera. Ini dia. Andi Odang. Irsad Aras. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Cukup baik pengendalian bola dari Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Irsyad Aras datang membantu. Masih Irsyad Aras kali ini. Terbaca pergerakan oleh Nugroho Mardianto. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana tusukan yang dilapaskan oleh Irsyad untuk kemudian melahirkan set piece sepak pojok. Irsyad Aras tadi melakukan sepak pojok. Ada Ronald Fagundes. Kembali lagi kepada Irsyad Aras. Masih ada Supriyono. Ya, sejauh ini kita juga melihat penampilan Supriyono. Ya. Cukup bagus. Cukup terengginas. Ya. Supri juga yang mengirim Robi keluar dengan kartu merah tadi. Ya, sebuah kerja yang sangat apik diperlihatkan oleh Taufik. Baik sekali, sebuah serangan balik cepat. Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang. Oh, ya. Lemah. Dan memang tidak ada kawan lagi di sana. Praktis dianya sendirian dan tentu saja memang tidak ada pilihan lain kecuali langsung melakukan eksekusi. Dan masih lemah, kita lihat apa yang tadi diperlihatkan. Ahmad Sembiring. Masih Ahmad Sembiring. Ronald Fagundes. Irsyad Aras. Supriyono kali ini. Andi Odang berusaha untuk mengelabui Hamka Hamzah. Ya. Andi sepertinya juga sudah mulai kelihatan habis, nyaris tanpa power. Ya, Corinus Finkro. Masih Corinus Finkro. Ya, duel malam hari ini adalah tampaknya menjadi duel pembuktian bagi dua pemain yang sebelumnya memang menjadi andalan bagi kedua tim masing-masing. Seperti kita ketahui, Corinus Finkro, pemain yang sangat bersinar bersama Persipura Jayapura. Ya, kali ini sebuah peluang dan sebuah gol. wow, iya. Iya. Taufik berhasil mencetak gol yang merubah kedudukan menjadi 2-0. Ya, sebuah kerja yang sangat apik kita lihat bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Supriyono pada saat dia mampu melakukan intercept dengan baik
Kita lihat bagaimana dia lepas dari hadangan para pemain Persisam, kemudian mengirim umpan. Ada Andi Odang, diselesaikan saja dengan baik sekali. Ya, sebuah gol yang dingin saya pikir ketika bagaimana Andi melepaskan bola placing, dan gol ini patut diacungi jempol untuk seorang Supriyono dengan kerja kerasnya melakukan intercept dan mengirimkan bola yang sangat manja untuk Andi Odang. Iya. Ini dia Andi. Oh, Gol perdana dari seorang Andi Odang. Wah, iya. Tampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Apakah ini menjadi sebuah... Ya, kita belum lihat. Ya, Nampaknya apakah ada sepertinya handsball? ada pelanggaran dan boleh jadi keputusan adalah sebuah Penalti. hukuman penalti. Iya, iya. Karena kita lihat bagaimana wasit Jaja Sudrajat Sepintas beranjak. kita melihat Iya. memang ada gangguan untuk pemain Persisam Putra di dalam areal penalti. Kita belum tahu. ya mungkin bisa kita lihat dalam tayangan Ya. ulang seperti ini. Ya, Akbar Rashid. Apakah Taufik dianggap melakukan sebuah pelanggaran? Ya, nyata dengan penalti buat Ronald Fagundes. Kesempatan bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa memperkecil kekalahannya. Ronald Fagundes! Masih Ronald Fagundes, kali Ronald Fagundes! Dan gol! Ronald Fagundes berhasil melakukan sebuah rebound dan menjadikan kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah mental rebound yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana Ronald Fagundes dalam tayangan ulang bisa kita lihat tendangannya berhasil dimentahkan oleh Saifuddin. Namun naluri untuk bisa kembali memanfaatkan bola dari hasil blok yang dilakukan oleh Saifuddin berhasil dimanfaatkan dengan baik. Fagundes dengan kaki kanannya kali ini dia mencetak gol. Kita belum bisa ya menantikan prosesi penalti tadi. Ya, memang Seperti apa sebetulnya gangguan untuk gerakan yang dilakukan Akbar Rashid tadi. ya memang dari layar kita tidak bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi dan keputusan apa yang diberikan oleh wasit Jaja Sudrajat sehingga dia memberikan penalti. Supriyono kali ini sebuah sepak pojok. Masih ada Joel Simi. Akan menjadi tambah ketat dan juga tambah seru pertandingan kali ini. Masih Josh Maguire. Ada Hamka Hamzah. Ronald Fagundes kali ini. Masih Ronald Fagundes. Pencetak 1 gol dan juga pencetak gol perdana bagi Persisam Putra Samarinda dalam kancah Jarum Indonesia Super League. Ya, berbahaya. Telah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini. Hamka Hamzah. Fandi Mohtar kali ini. Agung Suprayogi. Seperti tidak berasa bahwa anak-anak Persisam bertarung dengan 10 pemain. Serangan kembali kali ini dari Andi Odang. Masih Andi Odang kita lihat. Hampir 5 pemain. Berikan bola pada Josh bebas! Maguire. Dan Josh Maguire dan Naik. gol! 1 assist dan 1 gol bagi newcomer Josh Maguire. Kita melihat sebuah gol yang saya pikir lahir dari ketenangan yang dimiliki oleh Andi Odang. Dan juga kecepatan tentunya. Kita melihat bagaimana dia mendribling bola cukup jauh sekitar 25 meter dan ini dia asis yang bagus ketika dia melihat bagaimana Josh Maguire dalam situasi yang free dan bola di placing tidak begitu kencang tetapi cukup Iya. untuk menipu gerakan dari Mukti Ali Raja. Iya, sebuah risiko yang akhirnya harus ditanggung oleh Persisam Putra Samarinda karena ketika mereka melakukan serangan bertubi-tubi ada celah yang kosong yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya. Ya, Tentunya dengan meninggalkan
lubang di sisi pertahanan. Ini tentunya akan sangat riskan dengan hanya 10 pemain, dan kita lihat bagaimana kecepatan para pemain Persebaya dalam melakukan serangan balik. Ini terlambat diantisipasi. Dengan minimnya pemain, ini memang sangat berisiko bagi lini pertahanan Persisam Putra Samarinda. Ya, ini adalah soal adu cerdik saya pikir. Bagaimana anak Persebaya seakan-akan memberikan kesempatan untuk Persisam mengalirkan serangan, tetapi pada saat yang pas mereka juga segera mengcounter, melakukan fast break, dan lahirlah gol ketiga lewat Josh Maguire tadi. Serangan balik kita lihat. Ronald Fagundes kembali. Anderson da Silva. Corinus Finkru, duel dia dengan Joel Simi. Masih Corinus Finkru, masih berhasil diambil oleh Corinus Finkru. Kita lihat kali ini pergerakan dari anak Papua, Corinus Finkru. Josh Maguire kali ini dibayang-bayang oleh Hamka Hamzah. Iya, begitu tenang kita lihat. Iya, oh. Wow. Ya, tampak kita lihat. Iya, mencuri-curi kesempatan dalam situasi seperti ini. Ya. Tapi yang ya jelas kita melihat bahwa tentunya pemain tidak sampai terpancing emosi. Ya. Sehingga tetap dalam koridor aturan yang ada. Ya, sebuah Keras gaya. apapun. Iya. Kita melihat ada sedikit injakan dari Hamka, pemain yang juga dikenal temperamental dan kerap memicu emosi lawan-lawannya. Hamka juga yang membuat bagaimana pendukung PSM Makassar kesal ketika turnamen Makassar Cup sebagai presiden sebelum ASL bergulir. Wijay. Andi Odang. Supriyono kali ini. Masih Supriyono. Masih Supriyono dalam kotak penalti. Oh, iya. Barangkali dia mau meniru apa yang dilakukan oleh Firman Utina minggu lalu ketika dia mencetak gol dari situasi seperti ini ke gawang Persela Lamongan. Terlalu pede mungkin. Iya. Tampil cukup baik Supriyono. Ya. Seorang pemain yang dibawa oleh Danur Windo dari Persija Jakarta. Kembali Corinus Finkru kepada Andi Odang. Oh. Kita lihat Fandi Mohtar hampir saya tadi. Salah komunikasi dia dengan Mukti Ali Raja. Wijay kali ini. Ana Ma'ruf. Ya, Mencoba terlalu melakukan terburu-buru. sebuah placing bola tadi. Ana Ma'ruf. Reaksi dari para bonek. Agung Suprayogi kepada Ronald Fagundes. Maksudnya kepada Danilo Fernando. Kembali Ronald Fagundes. Agung Suprayogi. Akbar Rashid tadi digagalkan oleh Taufik. Ya, kita lihat ada nama Panggah. Siap-siap di pinggir lapangan. Akankah Aji Santoso mencoba melakukan sebuah perubahan dengan memasukkan nama Panggah? Pemain yang saya pikir musim lalu beredar untuk Persih Tembilahan. Dan ini akan menjadi first cap atau juga penampilan perdana bagi seorang Panggah di kancah Jarum Indonesia Super League. Irsyad Aras, Akbar Rashid, Ahmad Sembiring. Kembali kepada Irsyad Aras. Cukup bagus. Agung Suprayogi. Melindungi bola Nugroho Mardianto. Supriyono. Kembali ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Kembali Andi Odang. Josh Maguire.
Ahmad Sembiring berikan bola kepada Irsyad Aras. Ronald Fagundes tanpa kompromi. Nugroho Mardianto. Inilah dia Ronald Fagundes, diharapkan bisa menjadi kekuatan lapangan tengah bagi Elang Borneo Persisam Putra Samarinda. Ya, saya melihat bahwa problem yang dialami oleh atau yang dimiliki oleh Persisam Putra Samarinda masih sama seperti ketika mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 menghadapi Persik Kediri dalam debut ISL mereka minggu lalu atau Rabu lalu. Ya, tampaknya Irsyad Aras yang digantikan oleh Pangga. Ini merupakan pergantian pemain kedua bagi Persisam Putra Samarinda. Iya, tampaknya memang tidak ada pilihan lagi bagi Aji Santoso. Kita tahu bahwa Pangga merupakan pemain tipikal bertahan, dan ini tampaknya dilakukan agar gawang dari Persisam Putra Samarinda tidak kebobolan lebih banyak lagi. Kalau kita melihat bagaimana agresivitas yang diperlihatkan oleh Persebaya. Ana Ma'ruf, Corines Finkro, Andi Odang, Supriyono kali ini. Wow, baik sekali, kita lihat kembali Supriyono. Oh, iya, nyaris saja satu upaya penyelamatan dari Simi, nyaris mengarah ke gawang sendiri. Cukup bagus saya pikir peluang yang didapatkan oleh Supri. Kalau saja sedikit berani mendorong satu langkah, melepaskan tendangan sendirian, boleh jadi persentase terjadinya gol sedikit lebih lebar. Kembali sebuah peluang dari Persebaya. Oh, sebuah permainan jarak jauh tampaknya. Kita lihat bagaimana tadi Anderson langsung menyapu bola. Ya, Anderson memang dikenal sangat dingin dan kerap tanpa kompromi dalam membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh anak-anak Samarinda. Kurang akurat. Kita lihat bagaimana tadi Wijay. Kita melihat euforia bonek mania, bonek wajah baru cukup bagus dalam memberikan supporting untuk skuad Danur Windo ini. Ya, keunggulan 3-1 yang sudah dimiliki oleh Persebaya tentunya semakin membuat para bonek mania begitu bersemangat untuk terus memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka. Ronald Fagundes musim lalu bisa membawa Persik Kediri walaupun harus berjuang sendirian sebagai legion asing satu-satunya bagi Persik Kediri sama Aji Santoso tentunya. Taufik kali ini berikan bola kepada Supriyono. Andi Odang kembali, masih Andi Odang. Oh, sayang Pangga. sekali. Ahmad Sembiring. Terbaca tadi. Kali ini adalah bola dikuasai oleh Ana Ma'ruf. Wow, salah pengertian antara Taufik dan Supriyono. Persoalan komunikasi. Agung Suprayogi kepada Ronald Fagundes.
Danilo Fernando Baik kerja sekali. sangat baik dengan Akbar Rashid. Oh, Supriyono kembali. Ini dia Taufik. ya saya kira kalau misalnya tadi Akbar lebih berani dalam mengambil keputusan untuk langsung melakukan syuting ke gawang, barangkali ceritanya akan lain. Ya, Cornelius Finkru. Offside kita lihat. Walaupun sangat-sangat tipis. ya. Tipis memang kita lihat gerakan Anang Ma'ruf. Cornelius Finkru. Masih Cornelius Finkru. Cukup cerdik Iya. dia kali ini. Sebuah aksi individu dari Ya. Korinus. Supriyono kali ini. Umpan ke tengah. Oh, Hamka Hamzah. Kembali Taufik. Ya, kita lihat Josh Maguire sudah memberikan isyarat untuk meminta bola. Ya, tidak jelas juga apa yang dilakukan oleh kita Taufik. melihat memang anak-anak Persebaya sedikit disodorkan pada persoalan belum munculnya finisher sejati di sini. Tidak Oh, offside. Ya, tidak offside kali ini Andi Iya. Odang dan Andi Odang begitu dan kita gampang. lihat sebuah Iya. gol dari Andi Odang. Dua gol dari Iya. Andi Odang membuat kedudukan berubah menjadi 4-1. Persebaya Surabaya unggul atas Persisam Putra Samarinda. Ya, Penyelesaian yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana Andi Odang yang mampu melepaskan diri dari perangkap offside yang tadi coba diperagakan atau diterapkan oleh para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Begitu tenang kita lihat mengecoh Mukti Ali Raja. Iya, sangat mudah sekali bagi Andi Odang untuk menyelesaikan kesempatan dia untuk mencetak gol kedua. ada sedikit keraguan-raguan kita lihat dari barisan belakang Persisam Putra dalam mencermati bola sodor yang ditujukan kepada Andi Odang. Kita melihat tidak ada reaksi yang cukup berlebihan dari bagaimana Ahmad Sembiring, Hamka Hamzah, dan bahkan juga Jack Julsimi menghentikan gerakan dari Andi Odang. Dan ketika face to face, saya pikir 100% semestinya itu sudah harus berbuah dengan gol. Kita juga melihat tadi bagaimana sikap yang sangat reaktif dari Danur Windo. Begitu gembira dia dengan gol kedua Andi Odang. Itu juga berarti keunggulan 4-1 untuk Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Dua kali penjaga gawang Mufti Ali Raja dikecoh oleh Cornelius Finkru dan juga oleh Andi Odang. Sebuah malam yang tidak mengenakan bagi seorang Mufti Ali Raja yang sudah mengut 4 bola dari gawangnya. Iya, memang tampaknya malapetaka atau bencana bagi Persisam Putra Samarinda ini sudah terlihat ketika mereka harus tampil dengan 10 pemain. Kehilangan Muhammad Robi ini tentu saja memang menjadi pekerjaan yang sangat sulit bagi Aji Santoso dengan kekuatan 10 pemain. Mereka harus menghadapi permainan agresif yang diperlihatkan oleh tuan rumah Persebaya. Kita
Kita lihat bagaimana serangan bergelombang terus dilancarkan oleh Persebaya dan tampaknya mereka masih belum puas dengan 4 gol. Masih ada sekitar 20 menit pertandingan dan saya kira kesempatan bagi tuan rumah Persebaya untuk menambah golnya masih sangat terbuka. Tampaknya malam ini menjadi salah satu duel terbaik yang memang berlanjut di Jarum Indonesia Super League. Kedua tim walaupun dalam kondisi tidak dalam full team, tapi masih tetap keluar saling menyerang. Sebuah permainan terbuka yang diperagakan oleh kedua tim sama-sama berasal dari divisi utama musim lalu. Kembali umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva. Ronald Fagundes. Joel Simi. Masih Joel Simi. Oh. Tampak terinjak Nugroho Mardianto tadi. Iya, kita lihat bagaimana para pemain Persebaya tampil begitu disiplin ya. Pada saat mereka melakukan serangan balik dengan cepat dan pada saat mereka diserang mereka juga turun dengan cepat dan ini yang membuat mereka Kembali Adi Odang. Masih Adi Odang. Hampir saja Adi Odang mendapatkan peluangnya kembali untuk membuat hat-trick di malam hari ini. Agung Suprayogi. Ya, Keras cukup kita lihat. Bagaimana tadi Anderson da Silva. Dengan Fagundes tampaknya. Ya, Ya, kita belum melihat apa yang terjadi di depan garis penalti dari Persebaya. Sebuah tendangan bebas tampaknya. Ya, kita lihat nilai peluang dari Andi Odang. Ya, sayang memang dia terjatuh. Pelatih dan Nurmindo tampaknya mencoba mempertanyakan ketika wasit barangkali tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap apa yang tadi terjadi di kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Josh Maguire. Cornelius Finkro. Kembali Josh Maguire. Wijay. Joel Simi. Ronald Fagundes. Abdi Gusti tadi. Sebuah tendangan yang sangat baik dan juga penyelamatan yang gemilang dari Saifuddin. ya, sebuah percobaan yang saya pikir cukup Ya, sempurna dari Abdi Gusti. Keras, terukur. Kalau saja Saifuddin tidak memberikan sebuah reaksi, boleh jadi gawangnya akan robek. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana konsentrasi yang diperlihatkan oleh Saifuddin tetap begitu tinggi. Danilo Fernando. Wow, Oh, hampir saja bola masuk tadi. Ada Masih anak Ma'ruf. Ma'ruf. Keluar menyerang anak-anak dari Persisam Iya. Putra Samarinda. tidak ada Ya. pilihan memang. Kembali kali ini adalah Danilo Fernando. Sebuah sundulan tadi masih terlalu lemah dari Agung Suprayogi. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu keras. Lepaskan oleh Danilo Fernando. Ya, keras kita lihat. 15 menit yang tersisa. Sebuah pilihan yang tunggal buat Persisam Samarinda. Di mana mereka harus terus-menerus keluar menyerang, menepiskan ketinggalan mereka. Ya, setidaknya untuk memperkecil kekalahan. Ya, Danilo Fernando kali dalam kotak penalti masih Danilo Fernando. Memilih untuk melakukan sebuah shooting dibandingkan untuk memberikan umpan kepada Agung Suprayogi. Danilo Fernando Almeida.
Tinju saja bola tadi. Kali ini adalah Ronald Fagundes. Abdi Gusti Wicaksono. Kerjasama dalam kotak penalti kali ini. Ada Hamka Hamzah. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Iya. Ya, saya kira faktor keuletan dari penjaga gawang Saifuddin, mantan penjaga gawang Delta Sidoarjo ini menjadi salah satu faktor bagaimana gawang dari Persebaya sampai saat ini juga belum bobol dari serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda, kecuali gol yang tadi tercipta lewat titik penalti dan dimanfaatkan oleh tendangan rebound dari Ronald Fagundes. Ya, saya juga melihat ada tantangan tersendiri bagi Saifuddin setelah diberi kepercayaan dalam pertandingan ini menggantikan Denny Marcel. Betul. Karena dalam pertandingan debutnya ketika Persebaya menurunkan Denny Marcel sebagai penjaga gawang, walaupun Persebaya tidak kalah, tapi setidaknya ketika mereka sudah unggul 2-0, kemudian harus kebobolan 2 pada saat melawan Bontang. Ya. Ini memang menjadi perhatian dari pelatih Dandur Windo untuk kembali atau menempatkan penjaga gawangnya. Andi Odang kali ini. Jos Maguire. Berikan kepada Ana Ma'ruf. Bola daerah kali ini. Kita lihat masih Ana Ma'ruf. Umpan ke dalam kotak penalti. Ya, kembali kali Corino swing through. Corino swing through. Andi Odang dan Iya, sayang sekali. Andi Odang. Ya, tampaknya mengalami kram pada kaki. Kita lihat bagaimana Corino swing through tadi memberikan kesempatan kepada Andi Odang untuk bisa menambah golnya. Ya, inilah dia bagaimana kita lihat Corino swing through memberikan kesempatan kepada Andi Odang. Kita melihat memang kesempatan yang seharusnya diberikan untuk Andi Odang, tapi kemudian diambil sendiri oleh Cornelius Fingriu dan mental di tangan Mukti Ali Raja, dan kembali Andi Odang memaksimalkan bola rebound dan kita lihat jelas tadi masuk gol ketiga. Ya, hat-trick kedua dalam Jarum Indonesia Super League. Setelah sebelumnya Nur Hadi dari Persijap Jepara mencetak hat-trick di pertandingan kemarin. Ya. Dan kali ini Andi Odang mencatatkan dirinya sebagai pencetak hat-trick kedua dalam Jarum Indonesia Super League musim ini di malam hari ini. Ya, hat-trick tanpa selebrasi karena kita tahu bagaimana Andi kemudian digotong keluar lapangan. Malam yang benar-benar menyakitkan tentu saja buat seorang Aji Santoso. Ya, tentunya ini tidak akan dilupakan oleh Aji yang notabene juga mantan pemain Persebaya Surabaya dan juga mantan pelatih Persebaya Surabaya yang mengantarkan tim ini melaju atau promosi ke Liga Super. Terjadi pergantian pemain tampaknya. Ya, Andi Odang keluar. Andi Odang mencetak hat-trick tapi harus ditarik keluar karena mengalami masalah dengan kakinya. Kram tampaknya. Digantikan oleh Arif Arianto. Ya, setidaknya Persebaya sudah aman dengan keunggulan 5-1 atas Putra Samarinda. Malam yang berat bagi Aji Santoso. Betul. Pelatih yang berjasa meloloskan Persebaya ke Indonesia Super League. Justru sekarang tim yang diloloskannya melabrak skuad yang dilatihnya. Ya, kembali serangan balik. Arif Arianto. Kali ini adalah Cornelius Fingro. Kembali lagi kepada Arif Arianto dan Arif Arianto. Cukup baik percobaan dari Arif Arianto.
skor kemenangan terbesar saya pikir sejauh ini setelah Persiba menewaskan Sriwijaya dengan 4 gol tanpa belas. Arif Arianto. Taufik kali ini. Masih Taufik. Hasil tadi. Oh, iya. Wow. Masih Arif Arianto. Corvinus Finkro. Datar tendangannya masih mudah bagi Mukti Ali Raja. Ya, kita lihat bagaimana para pemain belakang Persisam Putra Samarinda sudah tampak begitu lelah. Stamina mereka juga tampaknya sudah mulai habis. Kita lihat bagaimana mudahnya bola-bola yang mereka kuasai akhirnya justru menjadi milik Persebaya. Dapat diantisipasi dan dapat dimentahkan oleh para pemain Persebaya. Masih 9 menit. Pertandingan ini akan berlangsung dan kita lihat bagaimana lagi-lagi Persebaya saya melihat masih terus mencoba untuk memforsir kemenangan, forsir gol-gol mereka. Dan setidaknya ini juga menunjukkan bahwa ya pertandingan antara guru lawan murid ternyata memang Danur Windo masih terlalu tangguh untuk bisa ditaklukkan oleh seorang Aji Santoso. Saya pikir tidak sepenuhnya seperti itu karena kita tahu bahwa petaka buat Persisam Putra Samarinda berawal dari terusirnya Muhammad Robi pada menit ke-32 dengan kartu merah dengan bertarung hanya dengan 10 nama. Sesuatu yang sangat riskan buat Persisam memang. Kita melihat Persebaya juga cukup cerdik dalam memaksimalkan setiap kesempatan demi kesempatan yang mereka dapatkan sampai kemudian mereka bisa memetik 5 gol sekaligus. Sebuah situasi atau fakta yang berat sekali lagi kita harus sampaikan buat skuad Persisam Putra Samarinda. Joel Simi. Pangga. Nugroho Mardianto. Ya, sepak pojok tampaknya. Inilah dia Pangga. Ya, berupaya untuk memperkecil kekalahan. Setidaknya itulah yang kini coba dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda. Kita juga harus mengacungi jempol bagi para pemain Persisam Putra Samarinda yang tampak tidak kenal lelah dan juga tampak tidak frustasi untuk terus menggempur Persebaya Surabaya. Walaupun mereka sejauh ini telah tertinggal 4 gol dari Persebaya Surabaya. Ya, walaupun mereka juga harus menghadapi risiko yang sangat tinggi. Kita masih melihat bagaimana serangan-serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Persebaya begitu cepat. Terpukul sekali kita lihat Aji. Iya, saya kira Di sangat tempat wajar. di mana dia pernah dibesarkan di Gelora 10 November yang sekarang justru menjadi hakim buat seorang Aji. Iya, offset kali ini. Arif Arianto. Ya, inilah dia Zainal Arif yang juga tampak mengalami masalah dengan kakinya. Supriyono. Taufik. Arif Arianto. Wijay. Ana Ma'ruf.
Kembalikan lagi kepada Wijay. Arif Arianto tadi. Hamka Hamzah kali ini. Kembali tekanan dibangun oleh para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kita melihat bagaimana lemahnya support dari antar sesama pemain Persisam. Sudah banyak yang jalan kaki, kita lihat masih dalam sisa 5 menit menjelang waktu pertandingan berakhir. Ana Ma'ruf. Ya, kembali tekanan diperoleh Persisam. Ya, Arif Arianto. Corvinus Finkru telah berada dalam posisi offside. Ini dia Corvinus Finkru dan tampaknya M. Andik Firmansyah dipersiapkan sebagai pergantian pemain ketiga. Apakah dia akan menggantikan peran dari Josh Maguire? Ya, Andik Firmansyah menggantikan Josh Maguire. Main muda yang di pertandingan pertama menghadapi Bontang FC tampil sebagai starter. Dan di pertandingan kedua digantikan oleh Taufik. Wijay kali ini. Kepada Corvinus Finkru. Masih Corvinus Finkru. Supriyono. Taufik pada M. Andik Firmansyah. Ya, kita lihat berikan kepada Ana Ma'ruf kali ini. Cukup kosong Ana Ma'ruf. Oh, Berikan kepada Andik Firmansyah. Belum panas tampaknya Andik Firmansyah. iya tampaknya belum tune in. Cukup bagus kita lihat satu bola umpan tarik dari Anang Ma'ruf tadi. Oh, serangan balik masih mengenai tiang. Ya, akhirnya kita Ya. lihat bagaimana Gol hiburan gol. saya pikir. Iya, Ya, ini dia kita lihat bagaimana Agung Suprayogi bawa bola yang menjadikan kedudukan menjadi 5-2. Dan ini menjadikan gol perdana bagi Agung Suprayogi di kancah Jarum Indonesia Super League. ya, memanfaatkan bola mental yang tadi sempat mengenai tiang. Kembali diselesaikan dengan baik oleh Agung Suprayogi. Ya, tampak Mat Halil juga dimasukkan oleh pelatih Dana Ruindo. Mat Halil yang memang harus menjadi cadangan karena pelatih Dana Ruindo tampaknya lebih memilih Supriyono sebagai starter. Joel Simi. Corvinus Finkru. Andik Firmansyah. Kita lihat ada perubahan posisi. Gimana Supriyono bergeser ke kanan. Agung Suprayogi tadi. Ya, pelanggaran Agung Suprayogi terhadap Taufik. Nah, dia Agung Suprayogi. Supriyono. Wijay. Taufik kali ini. 10 detik. Tersisa waktu normal.
Wow. Terlalu keras tampaknya umpan yang coba dilakukan oleh Wijaya atau juga Cornelius Finkro. 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Ya, cukup lama. Tapi berat sepertinya buat skuad Persisam untuk bisa melahirkan 3 gol dalam durasi 3 menit ke depan. Andik Firmansyah. Ada Joel Simi. Mukti Ali Raja. Joel Simi. Ini dia Abdi Gusti Wicaksono yang juga pernah memperkuat Persema Malang. Mat Halil. Anderson da Silva. Wijay. Taufik. Cari pergerakan dari Andik Firmansyah. Arif Arianto tidak offside. Arif Arianto. Tipis di samping kiri gawang dari Mukti Ali Raja. Ya, sebuah kesempatan untuk penambah keunggulan. Lagi-lagi diperoleh oleh Arif, tapi sayang masih terlalu jauh walaupun sebenarnya dia sudah berada persis di mulut gawang. Namun memang pressure atau gangguan yang tadi diberikan oleh Mukti Ali Raja ini setidaknya mengganggu konsentrasi dari Arif untuk bisa dengan leluasa melepaskan bola ke gawang. Ronald Fagundes mencetak 1 gol di malam hari ini melalui titik penalti. Pemain asal Uruguay. Mat Halil kali ini. Anderson da Silva. Andik Firmansyah. Hamka Hamzah. Masih Hamka Hamzah. Kita lihat bagaimana tadi ada sedikit ketegangan antara Anderson da Silva dan juga Hamka Hamzah. Ronald Fagundes. Wow. Iya. Masih bisa dikuasai oleh Saifuddin tadi. Iya. Jaja Sudrajat meniupkan peluitnya. Malam yang cukup menyenangkan bagi Saifuddin. Skor menjadi 5-2. Dan inilah dia pencetak 3 gol di malam hari ini, Andi Odang. Pencetak hat-trick bagi Persebaya Surabaya. 5-2. Persebaya Surabaya unggul atas Persisam Putra Samarinda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.